Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Rahma Aulia kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Cibeber. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang uji kerja enzim petialin. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih enzim petialin itu. Dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali enzim. Salah satunya adalah enzim petialin yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Nah, enzim petialin ini biasa juga disebut sebagai enzim amilase. Fungsi dari enzim petialin ini adalah untuk merombak atau mengubah zat tepung atau pati menjadi struktur karbohidrat yang lebih sederhana seperti maltosa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati pengaruh suhu kerja enzim petialin yang terkandung pada air liur atau selipa. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Metode penelitian. Pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tepung kanji, air liur atau cairan salipa, air. Selain air netral, kita juga membutuhkan air es dan air panas. Betadin, wadah untuk memanaskan, sendok, gelas, terakhir lilin. Selanjutnya ada cara kerja. Di cara kerja ini ada 4 kali percobaan. Percobaan pertama ini kita masukkan larutan tepung kanji sebanyak 3 sendok. Setelah itu kita masukkan 5 tetes betadin, kemudian kita kocok dan terlihat warnanya di sini biru pekat ya. Nah, percobaan selanjutnya kita masukkan tepung kanji, kemudian masukkan 2 sendok air liur atau salipa. Setelah itu tetesi dengan 5 tetes betadin. Kemudian kita aduk sampai rata seperti ini. Kemudian kita amati selama 5-10 menit. Setelah 10 menit warna berubah menjadi putih kembali. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita masukkan seperti tadi tepung kanji dan air liur. Kemudian kita panaskan. Nah, dalam api seperti ini sampai mendidih atau sampai panas ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas. Lalu masukkan 5 tetes betadin. Kemudian kita aduk. Dan setelah tercampur rata kita amati perbedaannya. Nah, ternyata warna setelah 10 menit menjadi biru pudar. Percobaan selanjutnya seperti tadi, diberi larutan kanji, kemudian air liur. Tapi yang ini kita masukkan ke dalam kulkas, atau bisa juga memakai air es. Kira-kira sampai larutannya dingin. Selanjutnya, setelah larutan dirasa sudah dingin, kita masukkan 5 tetes betadin. Nah, kemudian kita aduk seperti tadi. Nah, di sini terlihat warnanya menjadi ungu. Tapi kita tunggu dan amati setelah 10 menit apakah warnanya berubah atau tidak. Nah, setelah 10 menit warna berubah menjadi lebih pudar. Hasil pengamatan. Pada saat larutan kanji, salipa dan betadin disatukan, hasil akhirnya adalah berwarna putih keungu-unguan. Sedangkan pada saat larutan kanji disatukan dengan betadin, warnanya menjadi biru pudar. Nah, pada saat tepung kanji ditambah salipa, air panas dan betadin, warna akhirnya adalah biru pudar. Sedangkan pada larutan kanji, salipa, air es dan betadin itu berwarna merah bata, namun terdapat endapan berwarna ungu.
Tabel hasil pengamatan. Nah, pada tabel hasil pengamatan seperti berikut. Pada saat tepung kanji ditambah dengan betadin, perubahan warna di awal atau sebelum ditetesi betadin adalah putih, setelah diaduk atau ditetesi betadin adalah biru kehitaman, dan di akhir setelah didiamkan selama 10 menit berwarna biru pudar. Pada gelas kedua, yaitu setelah dicampurkan larutan kanji, saliva, dan betadin, perubahan awal putih, setelah diaduk biru kehitaman, dan di akhir putih keunguan. Gelas yang ketiga, larutan kanji, saliva, air panas, dan betadin, warna awal putih, setelah diaduk biru pekat, dan setelah diamati selama 10 menit biru pudar. Gelas terakhir yaitu larutan kanji, saliva, air es, dan betadin, warna awal putih, setelah diaduk ungu tua, dan setelah diamati selama 10 menit berwarna sedikit merah bata, namun terdapat endapan berwarna ungu. Selanjutnya pembahasan, yaitu variabel terikat pada percobaan ini adalah kerja enzim vital. Variabel bebas pada percobaan ini adalah pemberian suhu yang berbeda-beda. Perubahan warna ungu atau biru pada kerja enzim vitalin adalah membuktikan bahwa larutan kanji mengandung amilum, sehingga saat ditetesi betadin yang mengandung yodium dapat menghasilkan reaksi positif, yaitu perubahan warna menjadi biru atau ungu. Jika larutan berwarna putih kembali, hal ini membuktikan bahwa larutan tersebut tidak mengandung amilum, sehingga pada saat ditetesi dengan betadin yang mengandung yodium, larutan itu tidak berubah warna atau tetap putih. Kesimpulan, suhu sangat berpengaruh terhadap kerja enzim vitalin. Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, enzim vitalin dapat bekerja lebih efektif bila berada pada suhu yang tinggi dan suhu dingin. Nah, itu tadi pembahasan mengenai uji kerja enzim vitalin. Sekian video dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.